Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan sedikit mengenai teori pengondisian klasik oleh Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov merupakan anak tertua dari 11 bersaudara. Ia lahir pada tanggal 26 September 1849 di Ryazan, Rusia, dan meninggal pada tanggal 27 Februari 1936 di Leningrad, Uni Soviet. Ayahnya bernama Peter Dmitrievich Pavlov, adalah seorang pendeta ortodoks desa Rusia, dan ibunya bernama Varvara Ivanovna Uspenskaya, adalah seorang ibu rumah tangga yang berbakti. Pavlov adalah seorang fisiolog dan dokter dari Rusia. Keluarganya mengharapkannya menjadi seorang pendeta, sehingga ia bersekolah di seminar teologi. Setelah membaca Charles Darwin, ia menyadari bahwa ia lebih banyak peduli untuk pencarian ilmiah, sehingga ia meninggalkan seminar ke Universitas Saint Petersburg. Di sana ia belajar kimia dan fisiologi dan menerima gelar doktor pada tahun 1879. Ia melanjutkan studinya dan memulai risetnya sendiri dalam topik yang menarik baginya, yaitu sistem pencernaan dan peredaran darah. Karyanya pun terkenal dan diangkat sebagai profesor fisiologi di Akademi Kedokteran Kekaisaran Rusia. Pengondisian klasik ini pada mulanya ditemukan oleh Ivan Pavlov, fisiolog dari Rusia, ketika sedang melakukan penelitian eksperimen mengenai proses produksi air liur pada anjing. Ia melihat bahwa anjing tersebut tidak hanya merespon berdasarkan kebutuhan biologis atau rasa lapar, tetapi juga sebagai hasil dari proses belajar yang kemudian disebut sebagai pengondisian klasik. Dalam ilmu psikologi, pengondisian klasik digunakan sebagai terapi untuk mengubah perilaku individu. Berikut adalah tahap-tahap eksperimen Pavlov. Yang pertama, di mana anjing bila diberikan sebuah makanan atau UCS, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur atau UCR. Gambar kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Gambar ketiga, dalam eksperimen ini anjing diberikan sebuah makanan atau UCS setelah diberikan bunyi bel atau UCS terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur atau UCR akibat pemberian makanan. Gambar keempat, setelah hal ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel atau UCS tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya atau CR. Pada dasarnya, pengondisian klasik adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Pembiasaan klasikal ini termasuk pada teori behaviorisme. Behaviorisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang harus diamati, bukan dengan proses mental. Menurut kaum behavioris, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan dapat dilihat secara langsung. Sekian penjelasan dari video ini. Saya mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.